Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya di tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran 4 PPKN dan Bahasa Indonesia. Penjelasan di materi pertama hari ini adalah PPKN. Keberagaman anggota keluarga di rumah, bagian 2. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui keberagaman di rumah, antara lain perbedaan makanan kesukaan. Apakah di antara anggota keluargamu ada yang menyukai makanan tradisional? Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu, dalam keluarga bisa terdapat keberagaman kegemaran makanan tradisional. Sebagai contoh, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Kakak lebih menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta. Adik menyukai masakan olahan ayam sehingga suka ayam betutu dari Bali. Dengan adanya teknologi pangan, kita dapat lebih mudah menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah karena lebih mudah didapat. Sebagai contoh, kini terdapat beragam makanan tradisional yang dikalengkan dan dijual dalam kemasan seperti gudeg dan rendang. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Ayo berlatih untuk menjelaskan dan menuliskan keberagaman anggota keluarga di rumah. Soal yang pertama, tulislah 3 contoh makanan tradisional beserta daerah asalnya. Yang kedua, Linda menyukai makanan olahan ayam, sedangkan adik lebih menyukai olahan ikan. Tulislah contoh makanan tradisional yang dapat disukai Linda dan adik. Yang ketiga, tulislah 3 contoh makanan tradisional yang disukai keluargamu. Apakah terdapat perbedaan kesukaan makanan tradisional? Dan yang keempat, menurutmu, apakah dalam satu keluarga pasti menyukai makanan tradisional yang berasal dari daerah yang sama? Jika berbeda, mengapa perbedaan itu dapat terjadi? Kalian dapat menjelaskan dan menuliskan keberagaman-keberagaman tersebut menurut pendapat kalian sendiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Bahasa Indonesia. Menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Seperti kita ketahui bahwa teknologi produksi pangan dapat memberikan manfaat yang lebih pada produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi pangan mempunyai berbagai manfaat. Misalnya, dari teknologi pengawetan makanan, makanan menjadi lebih tahan lama, sehingga memungkinkan ketersediaannya dari waktu ke waktu. Selain itu, makanan yang sudah diawetkan dapat dikirim ke daerah lain. Dengan demikian, kita dapat menikmati produksi pangan dari daerah lain tanpa khawatir produknya rusak. Teks berupa bacaan tentang perkembangan teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf. Kalimat pendukung biasanya terletak setelah kalimat utama untuk menjelaskan tentang kalimat utama tersebut. Keterampilan kinerja praktik
Menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Perhatikan, yang pertama, buatlah kelompok diskusi bersama 3 temanmu. Dikarenakan kita sedang melakukan pembelajaran secara daring, kita dapat berdiskusi dengan orang tua masing-masing di rumah ya. Atau bisa juga berdiskusi dengan kakek, nenek, ataupun saudara-saudara yang lain. Bacalah teks berikut. Teknologi pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Bahan pangan berarti bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya, padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Hewan-hewan yang dipelihara di peternakan, misalnya sapi, kambing, dan ayam. Sapi, kambing, dan ayam dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan pangan. Selain produk peternakan, kita juga mengenal produk perikanan. Berbagai macam ikan, misalnya ikan tenggiri, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan kembung merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selain itu, ada juga hasil laut berupa udang dan cumi. Bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Bahan pangan itu dapat membusuk. Bahan pangan yang sudah membusuk tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, memerlukan sebuah usaha untuk mengolah bahan pangan tersebut agar lebih tahan lama. Pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong perkembangan teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat untuk menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh teknologi pangan pada pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Nah, sebagai tugasnya, diskusikanlah dengan orang tuamu atau dengan saudaramu di rumah tentang beberapa soal-soal di bawah ini. Yang A, arti kata yang digarisbawahi, gunakan kamus besar bahasa Indonesia atau internet untuk mengetahui arti kata tersebut. Yang B, temukan kalimat utama yang terdapat pada setiap paragraf. Ada 5 paragraf pada teks yang telah kita baca tadi, jadi ada 5 kalimat utama. C, tuliskan kalimat utama setiap paragraf pada kertas tugas. Dan D, apakah kata-kata yang digarisbawahi terdapat pada kalimat utama? Nah, setelah itu tulislah kesimpulan dari tugas yang telah kalian kerjakan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa berdoa dalam mengerjakan tugas. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.